Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriyatus Soleha, NIM T2019-1123. Saya dari kelas PAI A3. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan yang meliputi 1. Teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Yang ketiga, sistem nilai dalam kehidupan manusia. Yang keempat, pandangan filsafat tentang pendidikan. Yang pertama mengenai teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi. Ontologi adalah teori dari cabang filsafat yang membahas realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada kebenaran. Epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui tentang benda-benda. Selanjutnya tentang aksiologi. Akhlak adalah suatu bidang yang menyelidiki tentang nilai-nilai. Menurut Bramel, ada 3 bagian yang membedakan di dalam aksiologi, yaitu 1. Tindakan moral, yang kedua ekspresi keindahan, yang ketiga kehidupan sosiopolitik. Yang kedua mengenai pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Pandangan filsafat. Hakikat manusia itu berkaitan antara badan dan roh. Islam secara tegas mengatakan bahwa badan dan roh adalah substansi alam, sedangkan alam adalah makhluk dan keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ilmu pengetahuan terhadap manusia. Tujuan pendidikan secara khusus adalah untuk memahami dan mendalami hakikat manusia. Bagi Aristoteles, manusia adalah hewan berakal sehat yang mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan akal pikirannya. Selanjutnya, kepribadian manusia dan pendidikan. Sebelum terjadi proses pendidikan di luar dirinya, pada awalnya manusia cenderung berusaha melakukan pendidikan pada dirinya sendiri, di mana manusia berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian tentang siapa diri mereka sebenarnya. Masalah rohani dan jasmani. Islam berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan perakitan antara badan dan roh. Islam memandang permasalahan roh merupakan suatu hal yang terbatas untuk dipelajari secara mendalam. Antropologi filsafat. Antropologi filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia. Yang ketiga, sistem nilai dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sistem. Sistem merupakan suatu himpunan gagasan atau prinsip-prinsip yang saling bertautan, yang bergabung menjadi suatu keseluruhan. Yang kedua, pengertian nilai. Nilai merupakan suatu penerapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi. Dalam filsafat pendidikan, nilai disebut dengan aksiologi. Yang ketiga, bentuk dan tingkat-tingkat nilai. Menurut Bourbacher, nilai dibedakan dalam 2 bagian, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Tingkat perkembangan nilai menurut Auguste Comte ada 3, yaitu tingkat teologis, yang kedua tingkat metafisik, dan yang ketiga tingkat positif. Yang keempat, nilai-nilai pendidikan dan sistem pendidikan.
Yang kelima, etika jabatan. Yang keempat, pandangan filsafat tentang pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari, dan memberikan identitas suatu pendidikan. Sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, filsafat menjadikan manusia berkembang dan mempunyai pandangan hidup yang menyeluruh dan sistematis. Pandangan itu kemudian dituangkan dalam sistem pendidikan untuk mengarahkan tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai pengembangan mutu pendidikan. Yang pertama, landasan filsafat untuk menjadi dasar harus filsafat pendidikan. 2. Paradigma bagi penyusunan metodologi. 3. Memerlukan model-model penelitian. 4. Memerlukan metodologi pembagian ilmu. 5. Melakukan organisasi berskala nasional. Selanjutnya tentang unsur yang menjadi tonggak pengembangan pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, sistem pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.